Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Marifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagaimana cara nginduksi kepada gurumu. Di surat Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Mengingat adalah kondisi yang masih berjarak. Makanya mengingat. Padahal apa? Kira-kira bisa sampai Allah nggak kalau kau cuma mengingat? Kalau temanmu ada di Surabaya, kau di Jakarta. Kalau kau ingat dia, kau bisa berhampir nggak sama dia? Tidak, ya. Itu masih sekedar nyambung. Nyambungnya lewat gelombang dan frekuensinya. Habis itu ada lagi di atas mengingat. Betul nggak? Masa Allah cuma ingatan doang, betul gak? Nyembah cuma ngingat. Padahal ya apa? Menyembah itu adalah berabdi, berkorban, berbakti, mencintai, orientasi tujuan, hidup, alasan. Itulah kepada yang kau cintai itu, yang kau sembah itu. Masa cuma ingat? Ingat tuh akhirnya apa? Nalar orang, membayang-bayangkan dong, itu gak? Berusaha mencintai, padahal cuman nggak kenal apa-apa, cuman ingat doang. Yang diingat pun nggak tahu orang-orang, betul nggak? Nah, ketika ingat, harusnya berinteraksi dengan panca inderamu dulu, baru bisa kau ingat. Kau ketemu dulu dengan wujudnya Allah di dunia, dan Rasul di zamanmu sendiri, baru bisa kau ingat. Jadi agama di luar sudah rusak ya, karena mereka nggak pernah ketemu dengan Allah yang wujud di dunia ini. Maka apa yang diingat coba? Oh, nggak pernah berinteraksi dengan panca inderamu. Ketika ditanya, kau sholat ingat siapa? Allah. Lah, apanya Allah yang kau ingat? Kau bingung. Betul? Kalau kau sudah pernah ketemu ya, oh ini air minum kemasan, air mineral merek Fit, ukuran 600 ml. Sudah ketemu, kemudian kau ingat, bisa nggak? Bisa. Lah, apanya yang kau ingat? Ya yang telah ketemu dengan panca inderamu tadi. Kalau kau lihat, kau ingat dengan apanya? Yang kau lihat itu. Kalau kau dengar, apa yang kau ingat? Ya bunyinya, betul nggak? Yang kau cium, apa yang kau ingat? Ya penciumanmu tadi itu. Jelas? Lah kalau sifatnya Allah itu wujud, berarti dilihat, betul nggak? Apanya yang kau ingat? Ya setelah kau lihat itu, kan gampang. Makanya ini wajah itu wajah. Loh, kok Allah ada wajahnya? Ini wajah itu wajah, kan gitu. Itu sebelum sholat loh ya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah Allah ada wajahnya? Di akhirat nggak ada. Tapi kalau di dunia, ada dong. Berarti kau mengingat Allah yang di dunia apa Allah di akhirat? Dunia. Yang di dunia ya pakai wajah, jelas? Ini aja orang bingung kok. Nah kalau nggak pernah ketemu wajahnya Allah di dunia gimana coba? Bohong semua itu. Ulama-ulama itu yang cerita di Facebook, YouTube itu bohong itu. Buktinya mereka nggak pernah nongol tuh membantah Taklim Marifat, betul nggak? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ya. Padahal saya udah maki-maki loh ya, biar mereka keluar. Nggak ada yang berani. Karena mereka nggak ngerti.
Kalau mereka ngerti, pasti berani membantah. Ya, kalau nggak ngerti apa-apa. Ini disaksikan banyak orang loh ya. Video saya dilihat orang karena disebarkan di YouTube atau Facebook. Ulama itu goblok-goblok. Karena mereka bukan ulama yang asli. Mereka gak ngerti sama sekali. Syahadat gak ngerti, sholat gak ngerti. Dan yang menjawab doa dan sholatnya itu iblis semua. Karena apa? Bukan lewat metodologi. Nah, tapi mereka merasa meniru Rasul, betul gak? Loh, gimana cara meniru Rasul? Rasulnya zaman dahulu. Kau di zaman ini. Dapat dari mana? Cerita, betul gak? Berarti kau tidak meniru Rasul, tapi meniru cerita tentang Rasul. Kan harusnya bersaksi. Kan kenapa kau nggak pernah ketemu? Katanya Rasulmu kan zaman dahulu. Nah, kalau Rasulmu makannya makan pakai apa kurma, betul? Kenapa kau makan pakai nasi? Betul gak lo? Rasul pakai unta, kenapa kau pakai gojek? Katanya niru Rasul, betul gak lo? Kalau aku sih enggak mau. Aku zaman ini ya Rasul ya zaman ini dong, betul gak? Kenapa? Zaman di sini nggak ada onta. Ya sulit lah aku piara onta, betul gak? Gimana kandangnya? Piara di mana? Aku ikat di mana ontanya, betul gak? Pasti diprotes sama Pak RT, betul gak? Om, janganlah piara onta. Ini sudah nggak zaman, betul gak? Di sini nggak ada padang pasir, betul gak? Jelas ya? Tapi mereka tetap merasa meniru Rasul kan? Kenapa kok meniru yang ini yang dikiranya bisa? Yang lainnya kok nggak ditiru sekali, itu nggak? Pakaiannya kayak, cara ngomongnya, makanannya kayak. Goblok apa tolol? Goblok sama tolol. Dia hidup di zaman ini, ngiblatnya zaman dahulu, zaman bahula. Dia mundur apa maju? Mundur. Bodoh apa bodoh sekali? Bodoh sekali. Anak SD saja diajari supaya akalnya, supaya pintar, betul nggak? Ternyata apa? Ulama-ulama ngajarin supaya bodoh, tolol semua, betul nggak lo? Ya bukan ini? Betul. Anak SD itu diajari matematika, kimia, fisika supaya cerdas, supaya paham teknologi, supaya update dengan kondisi zamanmu sekarang. Agama yang pasti mereka suruhnya noleh ke belakang, mundur semua. Ya bukan lo? Betul. Saya terangkan dong. Kau dari kecil diajari matematika, kimia, biologi, dan sebagainya. Supaya kamu pintar, betul nggak? Supaya kamu bisa interaktif dengan zaman sekarang, gitu. Itulah ilmu pengetahuan populer. Supaya kau bisa mengaplikasikan komputer dengan ilmu matematika, kau bisa berhitung. Kalau dagangannya bisa lancar, bisa menganalisa keuangan, strategi pasar, inovasi, kedokteran, dan sebagainya. Betul nggak? Kau di sekolahnya kau diajari untuk pintar. Agamamu diajari untuk goblok. Kira-kira gimana? Gitu? Loh, walaupun pintar, ya, sepintar-pintarnya orang di zaman 1500 tahun yang lalu, kira-kira dibandingkan sama orang zaman sekarang, kira-kira gimana? Orang dulu paham nggak memakai handphone? Nggak ngerti. Sekarang anak kecil sudah bisa paham handphone, betul nggak? Orang dulu bisa pakai komputer. Anaknya bang ini sudah bisa paham komputer, betul nggak? Baru SD toh bisa main game. Orang dulu nggak ada game, betul nggak? Main batu aja. Ya, sepintar-pintarnya orang dulu di zaman dulu tetap pintaran orang zaman sekarang. Karena apa? Teknologinya dan zamannya sudah update. Nah, kenapa kok agama kemudian ngiblatnya ke belakang? Itu goblok. Itulah kesalahannya. Yang goblok siapa? Ulamanya itu goblok-goblok, tolol-tolol ya. Ayo ya, harus berani ya. Bilang aja, ulama-ulama goblok-goblok. Ayo 1, 2, 3. Ulama-ulamanya goblok-goblok, tolol-tolol, longor-longor, blon-blon. Loh, memang benar kenyataannya kok. Ayo, pernah nggak kau diajari oleh ulama, kau harus berkiblat akan Rasul zaman ini? Tidak ada. Nggak ada. Di TV ada nggak? Nggak ada. Di YouTube? Nggak ada. Facebook? Nggak ada. Buku-buku? Nggak ada. Nggak ada. Kiai? Nggak ada. Ustadz? Nggak ada. Gus? Nggak ada. Buya? Nggak ada. Habib? Nggak
Nggak ada. Goblok-goblok. Mereka ternyata apa? Produk masa lalu yang salah tempat dan waktu, betul nggak ya? Betul. Iya kan? Betul. Ngakunya niru Rasul. Ditanya Rasul yang mana? Gak ngerti itu. Berarti kau kan nggak tahu yang kau tiru, betul nggak? Betul. Meniru berarti harus ketemu nggak itu? Ketemu. Ya ketemu dong. Kalau tahu dari cerita berarti kau meniru cerita. Betul? Betul. Nah kalau cerita itu fiktif apa enggak? Fiktif. Fiktif. Jauh ya. Jadi kontradiktif, makanya Islam sekarang goblok-goblok semua itu. Isinya debat aja, tapi mereka terdogma, udah goblok, terdogma, sudah makan empuk itu bagi orang lain. Sudahlah mereka kayak sapi peran itu, kerbau yang cocok hidungnya itu, enak aja itu. Nggak ada yang pintar orang Islam sekarang. Tolol-tolol itu, ya kan? Saya buktikan loh ya, ini live ya. Seluruh Indonesia loh ini, betul nggak ya? Betul. Saya bilang ulamanya tolol-tolol ya. Kenapa? Nggak ada yang bisa menerangkan. Dari bersaksi kok jadi mengucapkan, kan tolol. Coba, anak kecil ya, kelas 1 SD, bisa nggak membedakan antara bersaksi sama mengucapkan? Bisa. Nah, berarti ulama-ulama yang nalari di bawah anak kecil kelas 1 SD, itu nggak? Betul. Tepuk tangan untuk mereka yang bodoh. Betul apa nggak ya? Bersaksi itu beda sama mengucap, betul nggak? Betul. Nah, kalau mengingat, kalau tidak pernah berinteraksi dengan panca indera, bisa nggak kau ingat? Tidak. Nah, mereka menyembah sesuatu yang nggak dikenal, nggak bisa diingat. Goblok apa tolol? Goblok sama tolol. Anak kecil disuruh, Dek, sini. Kau bisa nggak ingatnya anaknya Om yang di Jogja? Ya nggak bisa Om, nggak pernah ketemu, betul nggak? Betul. Nah, oke kalau gitu Dek. Ini foto anak Om. Oke ya? Ayo. Bisa kau ingat tadi anaknya Om? Bisa Om. Rambutnya lurus, tinggi, betul nggak? Betul. Loh, anak kecil aja bisa kok, betul? Betul. Anak kelas 1 SD itu bisa membedakan mengingat dan cara mengingat, betul nggak? Betul. Bersaksi dan mengucapkan beda. Sudah tahu anak SD? Kelas 1 tahu? Tahu. Masya Allah ya. Ulama-ulama yang sekarang miris ya. Salah pergaulan. Betul nggak? Betul. Aduh, ulama-ulama sekarang itu ya, salah pergaulan mereka ya. Gak bikin pintar, tapi goblok-gobloknya minta ampun ya. Kalau dulu kelihatan pintar ya, ngaji, yang diwaca Arab ya. Kau orang Indonesia, yang diwaca kok Arab, betul nggak? Dibaca pun nggak ngerti artinya, betul nggak? Nggak tahu prakteknya. Tuh miris ya. Akhirnya apa? Kok di prank sama Habib-Habib tolol-tolol juga? Betul. Asal Arab-Araban ngaku Habib. Assalamualaikum, subhanallah, la ilaha illallah, sallallahu, Allah, Allah, Allah. Masya Allah Habib, Masya Allah. Oh, taek. Di sana bisa jadi dia itu, mereka itu tukang parkir. Tapi di Arab nggak? Ya Arab, orang Arab, betul nggak? Betul. Pinter bahasa Arab. Pinter. Bahkan ngomong jancuk loh bahasa Arab, betul nggak? Aduh. Majnun. Itu orang Arab pinter tuh ngomong Majnun, betul nggak? Betul. Bisa bahasa Arab? Bisa. Ya bisa orang Arab. Di sana tukang parkir, penjaga ponten, hijrah ke sini jadi Habib. Waduh. Nabi Muhammad ada di Mekah ya, sama Madinah, betul nggak? Kok Habibnya banyak di Indonesia? Iya kan lo? Bohongan aja kan. Nah karena kalian itu bodoh, akhirnya apa? Di dogma mereka lah keturunan Nabi, taek. Gak usah malu-malu, satu, dua, tiga, taek. Gak usah malu-malu, jelas. Keturunan Nabi dari mana? Hong Kong. Gampangnya umat Islam dibodohi kayak kerbau itu. Aduh. Karena mindset kalian itu dibodohkan. Diajak mundur ke 1.500 tahun yang lalu. Coba bayangin. Coba ya. Bisa nggak kau bayangin 1.500 tahunnya di sini berupa apa coba? Nggak bisa. Apakah lautan, apakah gunung atau gunung pasir? Bisa nggak kau bayangin? Nggak bisa. Gitu aja kau nggak mampu. Kau kok mengakibat ke sana coba. Gimana coba? Aduh ya. Nah, berapa menit Pak? Iya. Jadi kalau ingin diskusi sama guru itu begini ya. Ini kau, ini gurumu. Nah, kau full relatif, gurumu full mutlak ya. Bagaimana caranya mutlaknya gurumu itu mengalir pada dirimu?
maka kau harus mengalirkan isimu mati-matian habis-habisan ke sini, betul nggak? Dan jika ini ke sini, otomatis isinya ini ke sini, betul nggak? Maka ada take and give atau aksi reaksi. Jelas? Nah, maka berarti berbaktimu harus mati-matian apa setengah-setengah? Mati-matian. Mati-matian. Kemana? Ke sini arah jelas. Sampai kau kosong, baru kau terisi dengan full murni Allah Ta'ala. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Itu agama. Jadi agama bukan teori, bukan pengetahuan, bukan pula kitab, bukan pula motivasi akhlakul karimah, bukan. Asal kau telah terisi dengan gelombang Allah, isinya Allah, itu sudah kau beragama. Itu sudah. Nah, kalau selama kau masih ada, Tuhanmu ada nggak? Tidak. Nah, kalau Tuhanmu nggak ada, kau beragama nggak? Tidak. Tidak. Dan itu proses harus kau alami ya, kau harus lewati. Mati-matian ke sini sampai isimu habis. Baru kemudian berlakulah awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Kalau kau masih beragama cuma pengetahuan, teori, kitab mushaf, diskusi, bacaan, taek. Padahal ya, dulu ma'rifat sangat biasa. Bukan sesuatu yang hebat ma'rifat itu. Zaman Nabi coba. Awaluddin ma'rifat. Biasa nggak itu? Sekarang ma'rifat yang asli. Dikira orang, wow, betul nggak ya? Kalimat Nabi. As-salatul mirajul mu'minin. Mirat biasa nggak itu? Biasa. Zaman ini, nggak satu pun orang yang bisa menerangkan mirat. Betul nggak? Soal mirat itu luar biasa. Betul nggak? Alah biasa. Kita mirat biasa. Rasanya seperti apa? Bangun dari tidur, enak tuh. Tapi bukan tidur turun gelombang ya, tidur naik gelombang. Nah, kalau kau seorang pelaku yang jelas ya, ilmiah menganmu tuh nggak khayalan, menerangkannya gamblang, enak tuh. Saya kalau ditanya apa aja kan bisa jawab tuh. Dan saya kerepotan nggak? Tidak. Biasa. Kalau kau sudah sampai Jakarta ya, dari Surabaya ke Jakarta, ditanya naik apa? Pesawat. Pesawat apa? Lion Air. Berapa tiketnya? Bisa jawab? Bisa. Berangkat jam berapa? Bisa jawab? Bisa. Kursinya nomor berapa? Bisa jawab? Bisa. Sampai jam berapa? Bisa jawab? Bisa. Dijemput siapa? Bisa jawab? Bisa. Kondisi di udara bisa jawab? Bisa. Jelas? Jelas. Kalau kau sudah ngalami, biasa menjelaskan itu. Tapi kalau kau nggak pernah ketemu pesawat, nggak pernah naik pesawat, ya pesawat itu apa nggak tahu, tapi kau bayang-bayangkan, ruwet itu, betul nggak? Moco kitab, tanya-tanya orang. Kalau sudah ngalami, perlu nggak tanya? Tidak. Nggak perlu. Orang sekarang angan-angan khayalannya yang tinggi, karena agama dikiranya pengetahuan. Nggak perlu tahu, nggak perlu. Nah, karena kau telah ngalami, kau telah ketemu ininya loh ya. Jadi walaupun disebut ini lonceng, bel meja, atau bel sembarang, yang penting kau telah ketemu ininya. Loh, gini tak loh. Ah, ini apa? Bel. Ini apa? Lonceng. Ini apa? Bel meja. Ini apa? Bel resepsionis. Bebas ya? Asal ininya sama loh, kan bingung. Yang penting ininya ketemu dan kau alami, kau buktikan. Kalau nggak ketemu, nggak kau alami, dugaan, nah itu nggak? Akhirat dugaan, ma'rifat dugaan. Gimana mas sekarang ngaji ma'rifat di mana, betul nggak? Dugaan semua itu. Gimana ceritanya kau bisa ma'rifat kalau nggak pernah syahadat? Coba gimana kira-kira? Gimana kau cerita ya, screening yang kelima misalkan tentang haji, tapi kau nggak pernah lolos screening yang pertama. Kalau tes masuk akabri mesti lewat screening pertama dulu, betul nggak? Habis itu baru ke screening kedua, betul nggak? Lah kau nggak lolos screening yang pertama kok kau ngaku-ngaku lulusan akabri. Goblok nggak itu? Goblok. Kalau nggak tahu syahadat kau ngaku-ngaku beragama, cerita makrifat pula. Goblok nggak itu? Goblok. Abdul Somad cerita makrifat, dia nggak pernah masuk akhirat. Goblok nggak itu Abdul Somad? Goblok.
Jelas tak? Loh, saya harapkan Abdul Somad cobalah muncul lah ya. Kenapa kau cita makrifat ya? Ada pidatonya ya. Tapi dia cita akhirat itu nanti loh. Gimana kau cita makrifat kenal Allah? Allah di mana coba? Kau kenal Allah di mana? Di warung kopi kayak atau di perapatan kayak kira-kira apa? Ya makrifat kenal Allah loh ya. Dan dia cita makrifat loh. Kenal Allah di mana sih? Pengen ngerti ya, pengen dengar ya. Kira-kira para Pak I, Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad yang baik budiman ya. Itu kira-kira ketemu Allah di mana kira-kira? Maroko. Allah. Maroko cap taek. Jelas ya? Kalau kenal Allah ya, kan dia cerita. Inilah ya kalau dakwah sebagai komoditi ya. Dia nggak paham, nggak praktek, nggak pernah ketemu. Asal ceritakan dari mana? Buku. Kita di mimbar dibayar. Dia paham nggak? Nggak ngerti. Luar biasa ya. Nggak ada yang ngerti syahadat nggak ngerti. Maka kafir nggak dia? Kafir. Ulama-ulama banyak yang kafir. Dan kalau ceramah, maka sesat nggak dia? Sesat. Dan menyesatkan orang. Oh dia aja sesat kok, apalagi ceramah. Maka tadi yang induksi itu harus mati-matian habis-habisan. Dan posisikan dirimu di bawah ya. Nah ini ya. Nah ini. Harus bisa naik ini, ke sini. Mati-matian memang. Kalau kau nggak di bawah, nggak akan ngalir ke sini, betul nggak? Nah, saya ini kapokmu kapan? Saya tampil dengan biasa saja, ya. Nggak ada hebatnya, kapokmu kapan? Kalau saya di sini, kau bisa di sini, betul nggak? Betul nggak? Kalau saya di sini, kau bisa di sini, betul nggak? Tapi kalau saya di sini, kamu di mana? Ayo kapokmu kapan? Ya, delosor kan, betul nggak? Ayo kapokmu kapan? Aku segini tok aja, contohnya ini. Kataan pendek ya. Ya gini deh, kataan pendek ya. Kapokmu kapan? Ayo oke. Di sini kemudian kau pakai surban, pakai jubah. Isin kamu, betul nggak? Kemelinti kon, betul ya? Ayo, ya nggak? Gadek penyek biasa wae. Ngaku lu biasa, betul nggak? Gak usah karap-karapan, gitu. Gayanya ngomong syariat barang, gak usah. Ngaku gak bahas syariat, ya. Saya kan nggak bahas syariat, saya bahas metodologi. Gak usah kemelinti. Gak usah, subhanallah, subhanallah. Kok ke arah-arahan, gak usah ya. Gak usah, wong Jawa wae. Yang Sunda pakai bahasa Sunda ya. Betawi mana Betawi? Nah, pakai bahasa Betawi aja. Gak usah sok arah-arahan, biasa. Kalau kau berdagang, jadi pedagang aja ya. Gak usah macak sok ustad. Ya. Kalau kau penjual bakso, Mas Fahmi, wah jadi penjual bakso wae, gak usah jadi ustad. Sekarang kan apa aja sambil ngerangkep ustad, betul nggak? Giliran ngomong agama, masya Allah, betul nggak? Awalnya tukang sol sepatu, langsung jadi ustad, betul nggak? Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Oh, dapuranmu, wes biasa wae, ya toh? Islam dan Kristen pada nggak? Podo, rasa kemenyek. Rasa sok-sokan, rasa bener dewe, surga dewe, liane kafir. Gue sih kafir orang ngerti. Ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, gak usah. Terus biasa wae. Disebut orang api, boleh nggak? Boleh. Disebut orang elek? Boleh. Biasa wae. Gak usah api teman-teman, biasa wae. Enak ya? Enak. Coba ya, kalau kau jadi orang terkenal, misalkan seorang misalkan Habib Syekh misalkan. Kau di tol ya, kau di perapatan, pipis sembaran, kau bisa nggak? Gak mungkin kamu buka surbanmu kemudian melantur ceklan manuk, betul nggak? Gak mungkin. Tapi kau seorang bis TM, no tol, toiletnya luas, ini wali ibar itu sor, iya nggak? Mangan sego bungkus, nggak masalah, betul nggak? Gak ada begini, kelesetan seperti ini ya. Gak ada pak karpet, gak ada apa, gak masalah, kawasan gak masalah, itu gak? Tapi kalau seorang yang disebut orang jos, kau pasti pakai surban, pakai jubah, itu gak? Saking ini wae. Enak gak? Enak, onong isor, gak mungkin jatuh, itu gak? Yang jatuh itu dari atas apa dari bawah? Dari atas. Jelas ya? Coba ya, kalau jatuh begini ya, kalau kau di bawah gini bisa jatuh gak? Tidak. Kalau kau dari atas bisa jatuh? Oh, ayo kon. Betul? Betul.
Nah kalau lebih jauh lagi, betul nggak? Wis nang ngisor wae. Gak usah kemenyek. Disebut orang Islam boleh nggak? Boleh. Sakarepmu. Wong ateis Boleh. sembarang. Wong Kristen Boleh. sembarang lah sembarang ya. Misalnya mau sebut apa ora apa-apa, betul ya? Betul. Disebut wong elek boleh nggak? Boleh. Ateis? Boleh. Sesat? Boleh. Ora apa-apa, nggak rata muring-muring, betul nggak? Betul. Buktinya apa? Kau maki-maki aku, kau sebut sesat, aku gak ngaruh, aku tetap ngomong di publik, betul nggak? Betul. Dan gak tambah kecil, gak kemudian aku kok dimaki-maki orang sih, aku malu, betul nggak? Gak pernah toh? Dan saya tetap istiqomah goblok-goblokin ulama, betul nggak? Oh, ulama goblok-goblok, betul kan ya? Gak perlu malu ya, gak perlu malu, goblok di mana goblok, betul nggak? Ulamanya goblok, ustadznya Goblok. kiai ini, Goblok. buya nih, Goblok. Habib Goblok. memang goblok. Coba ya, tanyakan mereka kalau ngerti. Saya undang ya, terangkan ya. Bedanya bersaksi sama mengucapkan. Itu udah loh. Rukun Islam yang pertama. Gak bakal ngerti. Bedakannya ilmu nahwu ya, antara bersaksi sama mengucapkan. Wes bingung deh. Lah terus dia bersaksi, prakteknya piye? Prakteknya bagaimana? Kok cuma mengucapkan? Goblok gak itu? Goblok. Goblok. Emang ulama goblok-goblok kok. Wes goblok no uang. Wah. Mudah-mudahan kalian gak ikut-ikut ulama ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai please ya. Jangan ikuti ulamamu ya, ulama yang sono-sono loh. Iku longor-longor jancuk ambek taek-taek itu ya. Loh, kalau saya nggak bener, saya tangkap polisi loh, betul nggak? Betul. Dari tajam loh ini nggak ada pilihan, mereka nggak usah bantah, tapi tetap kita kaploki, gitu nggak? Dengan uraian ilmiah, betul nggak? Betul. Gak mungkin nongol. Harusnya masyarakat Indonesia tahu, loh memang bener ya, ulama aku goblok. Kok nggak ada yang bantah Mr. TM, betul nggak loh? Betul. Yang aku agung-agungkan, gitu, ulamaku, habibku, kiaiku, loh kok sampai setiap kok dikirikan dok. Ayo kon goblok ayo. Oh matamu picek loh, meneng ya betul nggak? Harga diri ulamamu nggak ada tuh nggak? Betul. Di sana kau cium, betul nggak? Masya Allah, Habib, itu kan? Ini angpaunya Habib. Kalau sini, Habib siapa? Habib siapa? Ulama siapa? Keplakin dasi loh, ngono loh. Oh ulama jancuk, Habib jancuk, taek loh. Dan mau meneng ya, betul nggak? Betul. Berarti mereka memang goblok. Tapi memang umat masyarakat sini udah keblinger ya. Oh jelas-jelas nggak ada yang berani nongol di hadapan Mr. TM, betul nggak lo? Iya biasa aja tuh lo. Ini tuh karena petan lama kiai itu. Karena contohnya aku bilang ya, syariat agama itu rawajib loh. Sholat oleh gawe cara syariat ya, tapi nek omah sembarang rapopo loh. Enak tuh. Contohnya ya, ibu-ibu yang pakai jilbab ya, itu kan waktu di luar, betul nggak? Lah nek omah boleh nggak pakai jilbab? Boleh. Ora apa-apa. Aturan syariat itu ketika berhubungan dengan orang lain ya. Interaksi. Lek kowe telanjang di pasar boleh nggak? Nggak oleh. Lek kon adus, Boleh. ya mudah rapopo, betul nggak lo? Iya nggak? Betul. Jangan kan nggak pakai jilbab mudah lo rapopo, betul nggak lo? Betul. Lek di masjid sholatnya begini ya, betul ya? Lek di rumah sholat madhep dia oleh nggak? Boleh. Oleh. Sambil nunggu boleh nggak? Boleh. Berdiri? Boleh. Boleh. Sambil tidur? Boleh. Boleh. Saya tidak mengajarkan meninggalkan syariat lo ya. Ya, syariat sholat ya. Gak nyuruh tinggalin sholat ya. Bahkan ini wajib sholat ya. Tapi cara sholat itu gak podo dengan umumnya orang. Apa? Boleh gak? Boleh. Yang ditangkap polisi apakah ada hubungan dengan sholat? Enggak. Kalau kau maling baru tangkap polisi, betul apa enggak? Kau nipu, pasal 378, ya, 376 dan sebagainya, misalkan ya. Itu tangkap polisi. Kalau kamu nggak puasa, tangkap polisi nggak? Tidak. Nggak sholat? Tidak. Ya? Nggak usah sholat. Nek gue durung kenal, betul nggak? Betul. Sama halnya kalau kau seorang kurir Gojek,
kau kirim ada paket ya namanya Pak Mr. X, gak ada alamatnya, gak usah budal, betul gak? Kau budal gak akan bisa sampai, pasti sesat tuh gak? Kalau kau belum tahu di mana Allah, syarat rukun menuju Allah, jalan dan cara, gak usah sholat, kayak apa, betul gak? Belajarlah dulu cara kenal Allah dhisik, betul gak? Nah, harus kenal, ya sholat toh. Diperintah Allah itu ketika kau sudah mampu, betul gak? Masa Allah memerintahkan kepada yang tidak mampu, betul gak? Aduh. Makanya perintah Allah ibadah itu bagi orang beriman, bukan kepada semua orang. Nah, jin dan manusia diciptakan untuk berarti menyembah ya. Tapi untuk menyembah berarti berbakti, ada rukun syaratnya, betul gak? Ini diciptakan untuk diminum, betul gak? Tapi kalau untuk diminum harus kau buka dulu tutupnya blok-blok, betul gak ya? Oh jelas minum. Nah ini bukaan ini baru boleh diminum. Nah prakteknya minum juga kayak tadi ya. Ini praktek minum ya. Ojo ngomong tok, aku minum air dalam botol, ngomong tok. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ngomong tok. Tae. Berapa menit Pak? Oke, ya sudahlah. Kalau itu kau yang mau Pak, cukupkan di sini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.